Selamat siang, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan di dalam ibadah doa dan puasa online. Tujuan kita berpuasa, yang pertama adalah merendahkan diri dan mencari Tuhan, memohon pertolongannya. Yang kedua, untuk latihan rohani, bukan latihan jasmani. Kalau puasa disebut latihan jasmani, itu namanya kita sedang berdiet supaya langsing atau supaya lebih sehat gitu ya. Renungan siang hari ini saya beri judul latihan rohani. Di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihan badani atau olahraga itu terbatas gunanya. Biasanya olahraga menjadikan tubuh kita sehat dan kuat, tapi hanya sementara. Masih bisa sakit, bisa lemah karena usia. Sedangkan latihan rohani berupa ibadah mengandung janji, ada jaminan, yaitu yang pertama, janji ibadah untuk hidup sekarang ini. Ada di dalam Keluaran 23 ayat yang ke-25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Diberkati karena beribadah kepada Tuhan Allah, bukan kepada berhala atau ilah lain, melainkan beribadah hanya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi serta isinya, Allah Abraham dan Allah Ishak dan Allah Yakub, Tuhan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yang kedua, janji ibadah untuk hidup yang akan datang. Roh orang benar hidup kekal bersama Allah di surga. Di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-23, kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Jadi dengan tekun beribadah sebagai latihan rohani, tujuannya supaya kita menjadi sempurna. Ibadah tidak hanya dilakukan di dalam gedung gereja dengan memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, berdoa, berpuasa. Ibadah tidak berhenti sampai di sini saja, tetapi perlu dilengkapi dengan Yakobus 1 ayat 26 dan 27. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ya, ibadah kita sia-sia
jika tidak bisa mengendalikan lidah kita. Seringkali orang setelah beribadah pulang, kebiasaan buruknya muncul lagi. Berbicara kasar, atau mungkin menyakiti hati orang lain, tidak bisa mengendalikan lidahnya. Ibadah yang sempurna di hadapan Allah ialah melayani orang yang dalam kesusahan. Dan kita benci dosa. Ya, maksudnya benci dosa adalah ada orang yang tidak berbuat dosa karena takut ketahuan, atau mungkin tidak ada kesempatan. Tetapi kalau kita benci dosa, walaupun ada kesempatan dan tidak ada yang tahu, kita tidak akan dan tidak mau melakukannya. Ya, saya tidak akan panjang lebarkan renungan siang hari ini. Selamat menjalankan latihan rohani, yaitu ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah.